Alhamdulillah, pada kesempatan yang singkat ini marilah kita mengkaji tentang ingat akan kematian, ingat mati. Selalu ingatkan mati adalah sifat terpuji kerana ia menjadi pendorong yang kuat ke arah membanyakkan ibadah dan taat. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk selalu ingat kepada mati. Kenapa? Karena dia merupakan bahagian daripada sifat kebaikan. Dengan mengingat mati, seorang hamba akan terdorong kepada hamba yang mengingat mati itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang lupa terhadap mati, ibadahnya semakin hari semakin berkurang, taatnya kepada Allah pun semakin hari semakin berkurang, karena dia sudah lupa terhadap kematian. Dan ianya boleh mengurangkan kecintaan kepada keduniaan dan dari berangan-angan. Dan dengan mengingat mati itu bisa mengurangkan pada diri manusia itu rasa cinta terhadap dunia dan rasa cintanya terhadap angan-angan yang semua itu sifatnya adalah fata morgana, tidak ada, tapi hanya keinginan nafsu belaka. Cintaan kepada dunia akan berkurang, angan-angannya pun akan hilang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hazimil ladzati fa innahu la yakunu fi katsirin illa qallalah wa la fi qalilin illa ajzala." Selalu menyebut pemutusan kelezatan, yaitu mati. Kerana mati itu jika disebut kepada orang yang banyak memiliki keduniaan dan angan-angan, ia akan mengurangkannya. Dan jika disebut kepada orang yang sedikit amalan kebajikannya, ia akan memperbanyakkannya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Rasulullah mengatakan, banyak-banyaklah mengingat mati. Kenapa? Karena mati itu jika dibicarakan pada orang yang banyak cinta kepada dunia dan angan-angan, maka rasa cintanya kepada dunia dan angan-angan akan. Dan jika mati itu dibicarakan pada orang yang kurang amalannya, maka amalannya itu akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyudah cerita ini, jadi punya orang yang kado ke dunia, yang bedunya behadam nama dok mati dengan orang. Cerita mati ada masuk orang yang kerja. Nyan waktu dia belum karakter pak bantuan pak orangnya dah mudah kita mati. Ngak itu di bantuan, ngak le duit sedekah, mudah mati le pak orangnya. Cerita mati, belum nak kemana urut mati sampai katnya. Cerita pak ada, nyan itu yang mati baru sangat bedanya. Putranya kami dijaga fan hadapi. Barokan motor ke saya, HP saya, manu ubahkan dengan keluarga hanya demi saja. Ben ke sok-sok, ke krik-krik, ke hemat-hemat, untuk ibadah, urut, bandung, tiga ini. Dan
Olehnya lah masih ini selimut cukup laga, uronyo katanong dengan iwatu badan kanya tanduk dengan kaya. Awal bro kaya, maka tanongnya akan jadi ke selimut tanong pegang. Yang itu pada dalam kubur. Ketika dia masuk ke dalam kubur, maka kubur akan menghimpitnya, kubur akan memeluknya sampai tulang belulangnya itu bercerai-berai daripada tubuhnya. Kita ceritakan itu pada orang yang pelit sehingga dia tidak pelit lagi. Nanti dia pulang-pulang dalam mobil, pada lagi berdua, tidak ada tempat untuk meminta pertolongan di alam barzakh, kecuali masuk ke alam barzakh itu ada membawa amal, ada membawa sedekah atau wakaf atau infak, ada meninggalkan anak yang salih. Itulah yang akan. Selain daripada itu tidak bisa memenuhi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kais man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Orang yang berakal itu mereka yang menghisap akan dirinya dan berusaha untuk keberuntungannya selepas mati. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Rasulullah, orang yang berakal, mereka yang menghitung dirinya sendiri, menghitung dirinya sendiri dan berusaha untuk mendapatkan keberuntungan ketika dia telah mati. Ketika masih hidup, dia selalu menghitung-hitung dirinya. Hari ini Allah berikan kepada saya 12 jam. 12 jam itu lebih banyak saya pergunakan untuk ibadah ataupun lebih banyak saya pergunakan untuk dunia yang tidak ada manfaatnya ketika saya mati. Dia menghitung, hari ini saya salat zuhur 4 rakaat. Namun hari ini setelah salat zuhur saya tidak sempat membaca istighfar. Saya tidak sempat membaca salawat. Saya tidak sempat membaca tahlil karena disibukkan oleh pekerjaan dunia. Sementara kemarin saya sempat membaca istighfar, membaca salawat, membaca tahlil. Itu dia buat perhitungan. Ternyata hari kemarin lebih baik bagi saya ketimbang hari ini. 12 jam lebih banyak untuk dunia ketimbang untuk akhirat. Kita hitung diri kita sendiri. Kita hitung. Salat saya tadi setelah waktu maghrib, selesai salat maghrib, adakah penghayatan? Adakah penghitungan pada diri kita? Apakah dengan salat maghrib tadi Allah akan dekat dengan saya? Saya bertambah dekat dengan Allah atau saya bertambah jauh dengan Allah? Hati saya bertambah dekat kepada ketakwaan atau semakin jauh daripada takwa kepada Allah? Karena tidak semua orang yang salat dengan salatnya itu dia akan bertambah dekat dengan Allah. Bisa jadi dengan salatnya itu Allah bertambah menjauhkan dirinya daripadanya. Kenapa? Karena salat yang dia lakukan tidak sebagaimana yang Allah perintahkan. Yang Rasul praktekkan di dalam kehidupan Rasul, maka dengan salat itu dia bukan bertambah dekat dengan Allah, tapi bertambah jauh. Tapi ini jarang orang melakukannya. Kenapa? Karena dia merasa sudah salah. Ya, saya sudah melakukan perintah. Menyuruh yang harus bayar,
Makanya dalam beribadah itu mesti dengan ilmu pengetahuan agama. Mesti dengan ilmu pengetahuan agama. Itu menghitung diri sendiri, menghisap diri sendiri sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Karena kalau sudah dihisap oleh Allah, itu tidak ada tawar-menawar lagi. Tidak ada. Ketika Allah sudah menghisap kita, dua kemungkinan. Kalau bukan syurga, neraka. Kalau bukan neraka, syurga. Kalau sudah dihisap oleh Allah, tidak ada lagi tawar-menawar. Hanya ada tawar-menawar ini. Kita yang orang kaya itu berapa miliar ini, dihisap oleh Allah 70 miliar. Itu anak kuah apa? Kupeng. Kerana maha kaya. Yang lain boleh juga. Dunia itu jadi jadi orang kira itu deh. Mengingati mati menjadikan seorang tidak terpedaya oleh dunia. Manfaat mengingat mati yang pertama, orang tersebut dia tidak akan pernah terpedaya oleh keindahan dunia. Orang yang mengingat mati. Karena apa? Waktu kita motor ingat. Kudometer. Waktu kita motor geput gestak. Kudik motor. Motor meme. Karena ingat mati. Karena tidak ada seorang manusia pun, sekalipun itu Rasul, yang tahu kapan kematian itu akan mendatanginya. Betul motor lagi nanti. Ingat, nyontek dometik kembali betulnya. Nanti dijak pakauri, gejang balik-balik antri, dadang bercok ubat dengan antri nampaknya membuat dometik. Pada gejangnya sudah ingat, nyok lagi nyok sini di yaumil mahsyar. Akan berdiri bersaf-saf menunggu panggilan untuk menghadap Allah, mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Nah, buat dia gedung asli banyak bertanya. Menasih bagedang yang ingat, demikian juga kematian. Kematian itu akan menjemput, akan mendatangi setiap manusia. Ketika kematian itu sudah tiba. Antri, ya, jadi ingat. Nyolong dengan antri dunia dadang tu mati. Mati gedang pak meja mak. Tapi yang lorong tu makan nanti kan. Dan yang karibu. Ingat mati dan nanti pepet. Mungkin tak nanti. Bukan terakhir bawah. Nanti pada yang kita ingat kepada mati. Ingat kepada hari kiamat. Ingat nanti kita ingat ini pahalanya katanya pertama khusyuk, katanya pertama tawadhu, katanya pertama zuhud Allah. Tamah ya Allah. Ada artinya ingat mati. Ingat kepada masa semua orang akan berdiri pada saf masing-masing. Ingat dulu dalam saf Fir'aun. Karena hari kiamat saya akan berdiri dipimpin di depan oleh Fir'aun atau oleh Namrud. Namun bila kalau Namrud menjadi pimpinan barisan, maka pasti tempatnya dalam neraka. Mau gitu, kemana mau gitu. Ini jingan gitu. Jadi artinya supaya antri itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah, ingatlah akan kematian. Bagi yang tidak mau mati, ingat mati. Yang tidak akan ada rasa cinta, tidak akan tertipu oleh dunia ini. Dan membawa ia mencintai akhirat. Manfaat yang kedua daripada mengingat mati itu, membuat orang yang mengingat mati itu lebih cinta kepada akhiratnya daripada dunia. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, kata Rasulullah. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah sesuka kalian untuk duniamu seakan-akan kalian hidup selamanya. Tapi ingat, kata Rasulullah,
Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berkuatlah untuk akhiratmu, seakan-akan besok engkau akan mati. Karena akhirat itu lebih dekat kepada kita daripada dunia. Dunia ini jauh, akhirat itu lebih dekat. Karena kayaknya sebenarnya tip saat diintai oleh kematian. Kematian itu selalu mengintai kita. Itu ada isyarat dari Allah, maka dia langsung datang. Tidak ada hajat kenapa? Saya kata mati kenapa? Mulai tapak kaki, katu ini tidak itu. Sesuatu yang melalaikan dari mengingati mati ialah tinggi angan-angan. Apa yang membuat orang tidak teringat akan mati? Tinggi angan-angan. Orang yang angan-angannya tinggi itu, dia tidak teringat terhadap mati. Kapan dia teringat mati? Ketika Israel datang, baru dia teringat kepada mati. Itu tinggi angan-angan. Yang bahkan yang lupa kedai kopi yang duduk di warung kopi itu berbicara tender, berbicara jual beli, itu penuh meja dengan air kopi ditulis. Jam 8 duduk, jam 6 pagi, jam 6 sore bangun. Yang baru anak-anak itu ditulis untuk bunuh muka, ikut tender ditulis. Anak-anak lupa akan kematian. Dan ianya berpunca dari ciptakan dunia dan kerana kejahilan. Kenapa orang tersebut tinggi angan-angan? Yang pertama, karena dia cinta kepada dunia. Yang kedua, karena dia bodoh tentang ilmu agama. Karena cinta dunia, karena bodoh ilmu agama, maka tinggi angan-angan. Ketika angan-angannya tinggi, maka lalai daripada kematian. Alhaakumut takatsur, hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur. Kalian hidup di dunia ini asyik berlomba-lomba memperbanyak dunia pada diri kalian. Kapan kalian baru sadar? Kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Ketika kamu dimasukkan ke dalam liang lahat, baru kalian terjaga. Semua kalian di dunia tertidur. Kapan kalian jaga? Ketika tubuh kalian dimasukkan dalam kubur, baru terjaga. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di dunia bangun gedung yang begitu mewah, gedung yang begitu megah. Bertahun-tahun uang dikumpulkan. Bertahun-tahun dia pikir bagaimana bentuk gambar bangunan yang indah. Tapi begitu nyawa keluar dari badannya, sejengkal tanah pun tidak ada tempat untuk dia tidur di dalam gedung yang mewah yang telah dibangun dan dikumpulkan dana bertahun-tahun. Tidak ada sejengkal tanah. Tidak diizinkan oleh anak dan istri. Tempat mayit itu adalah kuburan, pemakaman di sana tempatnya, bukan gedung yang mewah. Tinggal. Tapi orang lupa pada rumah yang dihuni oleh ular, dihuni oleh kala, dihuni oleh limpah, dihuni oleh ular. Ketika penghuninya tidak membawa amalan masuk ke dalam rumah tersebut, yaitu kubur.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kum fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil." Beradalah kamu di dunia ini seolah-olah orang dagang atau orang yang sedang dalam perjalanan. Rasulullah mengingatkan kita, hendaknya kita memposisikan diri di dunia ini sebagai seorang pedagang. Berarti kita akan kembali ke rumah kita. Dan hendaknya lah kita memposisikan diri di dunia ini sebagai seorang musafir, orang yang lagi dalam perjalanan. Maka kita akan kembali ke tempat kita, yakni akhirat nanti. Jadi persiapkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah kebun, dunia ini adalah ladang. Maka tanamlah pohon kayu dan buah-buah yang banyak sebagai bekalmu untuk kembali ke negeri asalmu yang sangat jauh dan sangat lama di dalam perjalanan nanti. Persiapkan bekal, tanam kebun yang kanan, jangan sia-siakan. Tanam pohon kayu yang berbuah yang lebat, jaga rawat kebun itu. Dan dunia mazra'atul akhirah, untuk bekal akhirat. Antara perkara yang boleh menolong untuk mengingatkan mati ialah ziarah kubur. Di antara beberapa perkara yang mengingatkan seseorang kepada mati adalah ziarah kubur. Ini terlepas ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ziarah kubur itu bid'ah. Terlepas. Tapi Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, "Zurul kubur fa innaha tudzakkarul maut." Itu kata Rasulullah. Ziarahilah kubur karena ianya menziarahi kubur boleh mengingatkan akan mati. Itu kata Rasulullah. Ada hadis kata orang-orang bahwa Rasulullah melarang, benar, tidak salah. Tapi kita lihat kapan Rasulullah melarangnya. Rasulullah melarang menziarahi kubur ketika umat Islam pada waktu itu imannya belum kuat. Mereka baru masuk Islam, baru mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi setelah mereka imannya begitu kuat, imannya sudah kokoh, maka Rasulullah memerintahkan ziarahilah kubur. Dengan menziarahinya kamu akan mengingat kematian. Jadi memang itu perintah Rasul. Awalnya dilarang, sebabnya karena iman para sahabat belum kuat. Dikhawatirkan mereka kembali kepada kekafiran. Tapi setelah iman mereka kuat, Rasulullah mengajukannya. Bahkan ketika Rasulullah mau wafat, dia pergi menziarahi kubur para sahabatnya. Pergi menziarahi kubur para sahabatnya. Ketika dia mau wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia ziarah kubur para sahabatnya. Nah, ini bukan bid'ah. Memang ada dilakukan oleh Rasul. Jadi ingatlah kematian. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzahhidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah." Dulu, ini hadisnya. Dulu aku tegah kamu dari ziarahi kubur. Sekarang ziarahilah karena ianya boleh menzahidkan pada keduniaan dan mengingatkan kamu kepada akhirat. Itu Rasulullah memerintahkan untuk ziarah kubur dulu. Rasulullah memang aku larang karena keimanan kalian belum kuat. Tapi hari ini ziarahilah kubur itu, kata Rasulullah. Dengan menziarahi kubur kamu akan zuhud terhadap dunia dan kamu akan teringat terhadap akhirat. Nah, ini ingatlah tentang di mana seluruh
kelezatan akan kita tinggalkan. Semua kenikmatan akan kita tinggalkan ketika mati itu datang. Anak kita yang kita sayangi, istri yang paling kita cintai, harta yang siang malam kita menjaganya, tapi bukan dia menjaga kita, tapi kita yang menjaga dia. Mobil kita buat garasi agar mobil itu tidak kena terik matahari, tidak disirami oleh air hujan, tidak digores tubuhnya. Tapi pernahkah kita mempersiapkan diri kita agar tidak terbakar oleh api neraka? Kenapa mobil yang kita jaga? Agar tidak terbakar oleh terik panas matahari. Tapi kenapa kita tidak teringat untuk diri kita, tubuh kita, agar tidak dibakar oleh api neraka, agar tidak digores dengan tombak yang dibuat daripada bara api neraka oleh Allah? Kenapa mobil saja yang kita jaga? Sibuk kita urus mobil, sibuk kita urus binatang ternak. Suara azan berkumandang, kita sibuk dengan binatang ternak, memasukkan dia ke dalam kandangnya masing-masing. Jadi kita orang sama dengan ini. Kita tidak teringat. Ingat dia. Kamu ingat kedua. Ingat harta. Di dunia kita tidur pakai AC. Teringatkah kita di alam barzakh agar ada AC, agar dingin di alam barzakh, tidak panas dengan bara, dengan api neraka? Yang pipa api neraka itu Allah buat ke lubang lahat kita, ke liang lahat kita. Teringatkah kita? Kita masuk dalam kubur tidak membawa aman. Yang pipa, dan pipa kan? Bapak-bapak pernah masak mie? Pernah, sekali-sekali ada yang banget. Gasnya di dalam tabung. Ada selangnya. Nah, ketika kompor dihidupkan, maka gas itu akan membakar belanga. Itu lagu-lagunya kan? Menanturun lagu. Menyutamang lagu Tuhan Nabi aman, bukan keran api neraka Allah, dipakanya lagunya. Siapa lagi tak lagu? Kita lagu neraka. Itu. Maka kena doa. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Rasulullah. Wala taj'al qabrahu hufratan min huffarin nar. Ya Allah, jadikanlah kuburku salah satu daripada kubur syurgamu, dan jangan jadikan kuburku ya Allah salah satu daripada lubang api neraka. Tapi kita setelah berdoa tidak teringat dengan itu gambaran. Jadi pipa dalam nerakanya kita mengakui lagu gue. Itu mayat lagu gue. Itu dia gue neraka. Jadi kita gegahnya bertingat dalam neraka dengan hidup dalam kuburnya hanya amai Allah. Kita kerti tak tahu apa mau baik. Yang waktu kata betul waktu kita putih apa. Wah, gegah bertingat dan munyut tambang lagu hanya amai yang lagi buka kan malaikat pun buat kuilah lagu kita tu kata bertingat tu. Kita pakai baju bandar kita. Jaga diri kata tak ada tahu kami mana punya banyak anak takut orang. Aku ingat waktu kita putih kompor juga putih dari malaikat dengan lampu anguk. Ingat ini semua ada hikmahnya kalau kita mau berfikir. Tafakkaru fi khalqillah kata Allah. Berfikirlah tentang ciptaanku. Wala tafakkaru fi dzatillah. Haram berfikir tentang zat-Ku. Kenapa ayat fikir tentang zat-Ku? Ayat itu berfikir kalau Allah kibar, maka Allah kibarnya hampir sikit. Anak tu memang yang ada kuat dia Allah yang baik nanti. Yang patah ke, yang kesuh ke, mukuli ke karena menjepit itu. Tidak kita itu dia naik pulau ke ni. Anak tidak pulau ke itu dia belajar kuat dia Allah. Kenapa orang? Maka you belum
bangga. Karena hanya buka ini mana? Jadi ingatlah akan kematian. Jadi di dalam kehidupan itu ada gambaran-gambaran kehidupan yaumil mahsyar. Ada gambaran-gambaran hidup di dalam kubur. Yang kita punya anak masih kecil, punya anak. Ketika kita melihat istri memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang, pernahkah kita teringat ketika saya di dalam kubur? Apakah kubur nanti akan memeluk saya dengan pelukan kasih sayang, atau kubur akan memeluk saya dengan pelukan benci dan marah, sehingga tulang belulang saya hancur, daging saya dilebur, dipeluk dengan begitu kuat, dengan kemarahan bumi memeluk saya. Apakah nanti dia akan memeluk saya dengan kasih sayang bumi itu ataupun tidak? Ketika kita melihat anak kita dipeluk oleh ibunya dengan penuh kasih sayang, teringatkah kita mungkin kita dengan perasaan itu? Ingat, ibu boleh ngomong dengan kasih sayang, ataupun ibu boleh ngomong dengan kemarahan hingga patah bulu, cerai atau pedih sekali rasanya. Ibu yang patah lagi, gimana lagi? Nunci boleh ngomong ibu berbengek ibu hingga patah bulu, patah bulu bambu, patah bulu lagi. Na'udzubillah, subhanallah. Kalau kehidupan itu agak marah, ada gambaran. Maka berfikirlah di dalam hidup. Ingatlah selalu akan kematian, sehingga kita akan mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Yang jangan takut akan mati. Jumat kemarin saya sudah katakan, kenapa umat Islam hari ini hina di depan musuh-musuhnya? Kenapa umat Islam hari ini tidak ditakuti oleh musuhnya dan tidak disegani oleh temannya? Karena ada pada umat Islam itu penyakit namanya wahan. Apa wahan itu ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta akan dunia, takut akan mati. Itulah dua penyakit yang membuat umat Islam hari ini tidak disegani oleh temannya, tidak ditakuti oleh lawannya, bahkan hina di depan mereka. Walaupun kita banyak, cukup je Indonesia di dunia, tapi hanya ini aja. Coba lihat Palestina, ada yang bantu. Padahal di sekeliling Palestina itu adalah semua negeri Islam dan penduduknya mayoritas Islam. Israel yang Gaza tahu demo. Kenapa mereka berani? Karena itu penyakit umat Islam. Bukan lagi iskariman atau syahidan, tapi hubbud dunia wa karahiyatul maut. Anu dia berani, yang berlehar Allah, bukan terhadap kematian. Yang perlu kita takuti ketika di alam barzakh, bagaimana kehidupanku. Nah, itu yang perlu ditakuti. Mati tidak ia dengan dosa di sana dosa. Tidak ada. Oleh karena itu, maka ingatlah selalu akan mati dan ziarahilah selalu kubur, sehingga kita selalu ingat kepada hari akhirat dan kita akan mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk kembali ke negeri asal kita. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi